Selamat berjumpa kembali dengan channel MC Harok Yetno yang berusaha konsisten di jalur kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa, pada khususnya di Nusantara pada umumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan narasi yang ditulis oleh Saudara Risa Herdahita Putri tertanggal 21 Juli tahun 2018 di Historia. Gugurnya pahlawan Majapahit. Lembu Sora menjadi tumbal perebutan kursi di Kerajaan Majapahit. Lembu Sora tengah menjadi buah bibir di Istana Majapahit. Kelakuannya menimbulkan pro kontra, terutama di antara para menteri. Dia telah menikam Kebu Anabrang hingga tewas, yang tengah melawan biang keladi pemberontakan Ranggalawe. Sebab dia tak tahan melihat keponakannya itu kelecotan tak berdaya di piting Kebu Anabrang. Sudah 5 tahun berlalu sejak peristiwa itu, namun Sang Prabu Wijaya seakan tak pernah ambil pusing dengan tindakan Lembu Sora. Padahal kalau menurut Undang-Undang Kutaramana Warda Masastra yang dijadikan pegangan dalam pemerintahan Majapahit, Lembu Sora mestinya dihukum mati berdasarkan pasal Asta Dusta. Kusak-kusuk itu lama-kelamaan sampai ke telinga raja. Wijaya mendengar semua orang tengah bergunjing soal dirinya yang membiarkan tindakan Lembu Sora membunuh Kebu Anabrang. Dia dituding berlaku tak adil. Lembu Sora bisa saja dianggap pemberontak karena perbuatannya. Sang Kertarajasa pun diam-diam gundah karenanya. Di sisi lain, para menteri menyadari kegundahan padukanya. Patih Nambi mendengar sang raja sebenarnya punya niatan mencopot Lembu Sora dari kedudukannya sebagai Rakrian Patidaha. Jabatan itu bakal diberikan kepada Kebu Taruna, putra mendiang Kebu Anabrang. Sementara itu, Kebu Taruna yakin kalau sang Raja Gunda bukan karena gunjingan para menteri terhadapnya. Sepemahamannya, Baginda sebenarnya masih begitu sedih dengan kematian Kebu Anabrang. Lembu Sora sendiri akhirnya berprasangka kalau Kebu Taruna berniat membalas kematian ayahnya. Sudah pasti jika itu terjadi, dia akan meminta bantuan Nambi. Lembu Sora yang sedih mendengar desas-desus itu bersama dengan kawannya Juru Demang dan Gajah Biru memilih mati. Apa yang oleh sejarah dicatat sebagai pemberontakan Lembu Sora sebenarnya terjadi di tengah luapan prasangka buruk para pejabat
Majapahit. Huru-hara itu hanya berselang 5 tahun usai pemberontakan Ranggalawe berhasil ditumpas. Serat Pararaton mencatatnya terjadi pada tahun 1300 Masehi. Sama seperti sebelumnya, kekisruan ini tak disebut dalam Nagara Kertagama, namun dipaparkan rinci dalam Kidung Sorandaka. Usai prasangka buruk itu merebak, hubungan Lembu Sora dan Wijaya tak pernah lebih buruk lagi. Teks Panji Wijayakrama menunjukkan betapa hubungan kedua orang itu tak terpisahkan. Terutama itu sejak pertempuran mereka melawan serbuan penguasa gelang-gelang Jayakatwang ke Singasari. Dalam berbagai kesempatan, Lembu Sora selalu memberikan nasihat bijak kepada Wijaya. Serangan balik malam hari terhadap tentara gelang-gelang yang menduduki Singasari juga atas saran Lembu Sora. Dalam serangan itu, Wijaya menewaskan banyak musuh dan menemukan kembali putri Kertanegara, yakni Tribuana. Lembu Sora juga yang menahan Wijaya ketika berkeras untuk membebaskan Gayatri, putri Kertanegara lainnya yang masih tertinggal di dalam pura. Dia menasihati agar Wijaya dan Tribuana menyelamatkan diri. Tentara Kadiri jauh lebih besar jumlahnya daripada sisa tentara Singasari. Pun ketika mereka akhirnya memutuskan mengungsi ke Madura untuk minta bantuan Bupati Wirajaya, semua itu atas nasihat Lembu Sora. Sora menasihati melanjutkan peperangan berarti bunuh diri, seperti laron memasuki api. Tulis Selamet Maulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan. Lembu Sora selalu menunjukkan keperwiraan dan kebijaksanaannya, baik dalam persiapan mendirikan Majapahit maupun dalam perlawanan terhadap Jayakatwang dan pasukan Mongol. Berdasarkan hal-hal itu, sudah selayaknya Sora menjadi kekasih Raja Kertarajasa dan menduduki tempat terhormat dalam pemerintahan. Lanjut Selamet. Karenanya, pastilah bukan tanpa sebab jika kemudian Lembu Sora dikucilkan. Prasangka itu sengaja diembuskan. Lembu Sora menjadi korban iri hati. Kalau di kisah Mahabharata ada tokoh Sengkuni, maka dalam kisah ini tukang adi domba adalah Mahapati, menteri di pemerintahan Wilwatikta. Namanya disebut dalam Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton. Dia punya nafsu besar menjadi Patih Hamangkubumi, jabatan yang diduduki Nambi. Namun dia belum menemukan kesalahan Nambi. Mahapati kemudian menarget Lembu Sora. Pasalnya, jika Nambi jatuh,
Lembu Sora paling mungkin menggantikannya. Dia sadar hubungan Lembu Sora dan Prabu begitu rekat. Karena itu, kata Slamet, sebelum menjalankan siasatnya, Mahapati berusaha bersahabat dengan para menteri. Dia juga menjadikan dirinya kepercayaan Sang Prabu. Dia mencari kesempatan baik untuk menyingkirkan Lembu Sora dengan alasan dia telah membunuh Mahesa Anabrang. Tulis Slamet. Para menteri termasuk Nambi dan Kebu Taruna terkena hasutannya. Tanpa tahu niat jahat Mahapati, raja mempercayakan kepadanya sebuah surat untuk Lembu Sora. Lewat surat itu, raja berkata kalau berdasarkan undang-undang Kutarama Nawa, Lembu Sora harus dihukum mati. Namun dia dibebaskan dari hukuman mati mengingat jasanya. Sebagai gantinya, dia akan diasingkan ke Tulembang. Setelah membaca surat itu, Lembu Sora menyampaikan jawabannya secara tertulis pula. Isi suratnya menyatakan masih menaruh cinta bakti kepada raja. Dia bersedia menyerahkan jiwa raga di hadapan Sang Prabu. Dia tak akan membantah. Surat itu dititipkan pula pada Mahapati. Namun Mahapati melaporkan kepada Sang Prabu bahwa Lembu Sora dan kawan-kawannya akan berkhianat. Kedatangan Lembu Sora dan pengikutnya ke istana ditolak. Mereka malah diserang tentara Majapahit yang disiapkan Nambi. Akhirnya Wijaya lagi harus kehilangan pahlawannya. Dalam pertempuran itu, Lembu Sora gugur bersama pengikutnya. Mahapati pun tersenyum. Ambisinya sebentar lagi terpenuhi. Demikian mitra pirsawan channel ini yang budiman. Semoga pembacaan narasi ini sedikit menambah pundi-pundi pengetahuan kita dan semakin mencintai para leluhur yang telah berbuat untuk Nusantara.